kajian kita ini sesuai dengan pesan Rasulullah bahwa selama kita berpegang teguh kepada wasiat Nabi yaitu Al-Quran maupun Sunnah Rasul, kita tidak akan tersesat selamanya. Baik, tidak perlu berpanjang kalam lagi. Mari kita ikuti tausiah dari Ustadz Hanif mengenai tarhib Ramadan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Mungkin sedikit dari beliau ini, Ustadz Hanif ini ada ciri khasnya. Beliau ini sedekahnya banyak. Ustadz Hanif ini murah senyum. Senyum beliau ini itu merupakan ciri khas beliau yang saya selalu ingat. Dan mungkin bagi ibu-ibu putri yang ada naksir ya, beliau ini masih single. Ada yang berminat. Ustaz ya, beliau ini alumni dari Libya, sudah lulus dan sekarang sedang melanjutkan gelar masternya di IIQ. Sudah selesai kuliahnya, sedang menyusun tesis di bidang syariah. Itu aja sedikit sekilas mengenai, nanti detailnya bisa dibaca di kurikulum kita yang ada di paparan slide ini. Baik, itu aja, tidak berpanjang kalam lagi. Mudah-mudahan kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah, bapaknya maupun ibunya, yang insya Allah pada kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita berdoa semoga badan kita selalu sehat. Amin. Dan juga rohani kita selalu sehat. Amin. Dan tak lupa semoga dompet kita selalu sehat. Nah, ini aminnya yang paling kenceng nih kalau bicara dompet ya. Nah, amin. Pokoknya semuanya sehat gitu ya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu hal yang berkaitan dengan Ramadan, Pak. Puasa Ramadan nanti mulai tanggal berapa, Pak? Satu Syawal atau satu Ramadan? Kita kan pernah, Pak ya. Selamat datang bulan Ramadan, satu Syawal, satu Syawal Ramadan. Nah, insya Allah kita berdoa semoga Ramadan kali ini membawa keberkahan buat kita. Amin Allah. Karena apa? Karena udah kerasa ini Pak, bentar lagi Ramadan. Buktinya apa? Iklan sirup, ya udah ada. Iklan apa? Sarung. Nah, baju koko udah. Artis udah pakai hijab Pak ya. Yang dulunya nggak pernah pakai. Alhamdulillah. Ini berkah Ramadan Pak. Dan insya Allah nanti Pak, warung-warung itu juga nanti kalau Ramadan itu pakai hijab juga Pak. Nah, itu hijabnya apa? Biar yang makan itu kelihatan kakinya doang gitu ya. Itu hijab syar'i Pak. Nah, insya Allah di sini nggak ada Pak ya, yang makan di warung itu nggak ada Pak ya. Nah, kalau Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini memang ini temanya cukup unik Pak. Hadis-hadis bermasalah seputar Ramadan. Nah, ini nih memang hadis ini, kalau judul ini pernah ditulis oleh guru besar ilmu hadis, yaitu Syekh Ali Mustafa Ya'qub yang kemarin baru meninggal. Nah, ini sudah pernah ditulis ya. Walaupun mungkin nanti beliau menuliskannya tidak hanya cuma seputar Ramadan tapi banyak. Cuma kita akan membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan Ramadan, tapi tadi dikasih judul yang bermasalah Ustaz. Memang orang itu sukanya nyari masalah-masalah ya. Padahal banyak hadis yang bermasalah Pak. Oke, kita sebelum mengkaji begini, tadi sudah dikenalkan, nama saya sudah kenal. Lulusan saya juga sudah tahu Pak. Ini penting kenapa? Karena zaman sekarang Pak, yang namanya ilmu agama itu gampang dicari Pak ya.
Mbah Google itu tahu segalanya Pak. Kalau dulu kita nanya ke Ustadz, sekarang nanyanya ke siapa? Ya ke Google gitu ya. Lah boleh nggak? Boleh, asalkan kita tahu siapa yang nulis gitu. Nah ini nih, saya sudah kenalan dan insya Allah kita sudah tahu semua. Saya pengen begini. Saya pengen mengawali dengan sebuah pertanyaan begini. Kita itu sering menghukumi sesuatu padahal belum tahu sesuatu itu. Maksudnya apa begini? Mendefinisikan sebelum hukum itu penting Pak. Kata-kata bermasalah itu apa? Contohnya, ada dokter bilang, Pak ini jantungnya ini bermasalah nih. Kenapa? Saya dengar ada suara agak beda. Apa? Bocor. Jantung bocor itu bermasalah Pak. Cuma apakah jantung bocor terus orang mati Pak? Enggak Pak ya. Nah ini nih kita harus tahu bermasalah itu apa. Kadang-kadang kita tahu hanya hadis ini untuk hadis ini mau untuk, padahal ilmunya kita itu nggak tahu Pak. Dan ini makanya kalau kita mengawali dengan sebuah pertanyaan begini. Ini kita akan mendeskripsikan hadis yang bermasalah itu apa. Kenapa? Karena ternyata Pak, hadis sampai kepada kita itu ada ceritanya. Gitu Pak ya. Yang Bapak tahu, hadis yang paling sahih riwayat siapa Pak? Imam Bukhari. Pak, Imam Bukhari pernah ketemu Nabi enggak? Enggak. Pernah ketemu sahabat Nabi Pak? Enggak. Pernah ketemu tabi'in? Enggak. Imam Bukhari itu orang mana? Bukhara, Uzbekistan. Beliau meninggal tahun 256 Hijriah. Itu Pak ya. 256 Hijriah berarti 3 abad setelah hijrahnya Nabi. Dan Nabi sampai ke Imam Bukhari itu melewati 7 generasi Pak. Ada 5, ada 7, ada 8. Generasi itu begini contohnya. Saya ini, misalnya nih punya guru Ustaz Sarawat. Ustaz Sarawat punya guru Ustaznya lagi. Ustaznya lagi punya guru Ustaznya lagi sampai ke 7 Pak. Ya. Contohnya beginilah. Kita nggak usah guru, orang tua lah Pak ya. Pak, Bapak tahu, Bapak kalian tahu sendiri Pak ya, namanya ya Pak ya. Kalau bapaknya Bapak kalian tahu Pak ya? Siapa? Mbah kita, kakek gitu. Kalau bapaknya Bapak kita tahu Pak? Berarti buyut kita, masih tahu Pak ya? Berapa generasi? 3. Kalau bapaknya Bapak kita, tahu nggak Pak? Ada yang tahu? Lupa. Jangan-jangan kita saudaraan Pak dulu Pak. Nah ini nih 4 generasi aja udah lost Pak ya. Nah Imam Bukhari 7 generasi Pak. Makanya kita harus tahu hadis bermasalah itu apa. Kenapa begini? Kadang-kadang sekarang orang awam itu, dia itu sudah dicekokin ini bermasalah. Terus apa implikasinya? Itu yang nggak tahu Pak. Dan bagaimana disebut bermasalah itu nggak tahu. Kenapa? Karena ternyata hadis bermasalah itu ternyata nanti tidak hanya cuma satu warna. Saya kasih contoh, ini contoh pertama nih. Pak Bambang bukan nama sebenarnya, gitu ya. Takutnya di sini ada nama Pak Bambang. Ada Pak? Mohon maaf, ini saya pinjam namanya. Tapi bukan nama sebenarnya. Adalah seorang karyawan yang suka berbohong. Wah, enggak di sini Pak. Suatu ketika beliau menyebarkan berita bahwa Pak Bos akan membagikan THR tahun ini sebanyak 3 kali lipat gaji pokok yang rajin bekerja. Gitu Pak ya. Nah, kira-kira Pak, pertama, di mana masalahnya? Masalahnya adalah Pak Bambang suka bohong. Berarti kabar dari Pak Bambang, masa sih gitu Pak ya? Masa dibagi 3 kali lipat bagi yang rajin gitu Pak ya? Lah ini Pak Bambang itu namanya rawi Pak. Jalannya sampai kepada kita itu namanya sana gitu Pak ya? Lah isinya THR tahun ini sebanyak dibagikan 3 kali lipat bagi yang rajin bekerja itu namanya matan. Lah, kalau misalnya nih Pak Bambang bohong, ternyata Pak bener-bener besok ditempelin Pak, bagi yang rajin THR 3 kali lipat, kira-kira kabarnya Pak Bambang tadi kita terima nggak Pak? Terima, walaupun dia bohong. Padahal Pak, kalau Pak Bambang itu bohong dalam hadis, namanya hadis maudhu, gitu Pak ya. Oke, paham? Ini masalahnya di mana? Bukan di isinya Pak, tapi di pembawa berita. Saya kasih contoh lagi. Pak Budi ada. Oh, ya. Pak Budi Pak sangat terkenal Pak ya. Ini Bapak Budi. Adalah seorang satpam. Oh bukan. Beliau mengalami sedikit masalah dalam ingatannya, yaitu sering lupa. Nah, beliau bercerita bahwa dulu Pak Bos pernah mengatakan bahwa gaji seluruh karyawan tahun 2016 akan dinaikkan dari tahun sebelumnya. Nah, kira-kira masalahnya di mana Pak? Ya Pak Budi sering lupa. Dan dalam kaitan ilmu hadis sering lupa itu nanti berpengaruh gitu. Cuma apakah hadisnya langsung kita buang? Nanti dulu.
Tinggal Pak Budi itu waktu dari Pak Bos itu ada temennya yang dengar atau enggak, gitu Pak. Oke, gitu Pak ya. Oke, ini nanti masalah nanti. Kemudian contoh keempat. Contoh ketiga. Pak Sofian. Enggak ada. Masa ada sih juga? Oh. Adalah karyawan yang baru diterima di PT Sukses Jaya tahun 2016. Gitu Pak ya. Beliau adalah orang yang baik. Wah, kalau tadi orangnya agak jelek. Dia orang baik Pak. Cuma baru diterima tahun 2016. Suatu ketika beliau bercerita bahwa Pak Hendra, mantan pimpinan PT Sukses yang meninggal tahun 2012, pernah berkata bahwa orang yang sudah bekerja di PT Sukses lebih dari 25 tahun akan mendapatkan bonus mobil Fortuner. Gitu Pak ya. Kira-kira benar nggak Pak kata-kata Pak Sofian tadi? Nah, karena apa? Begini, bosnya meninggal tahun 2014 Pak. Lah Pak Sofian baru masuk tahun 2016. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak, tergantung Pak. Dia itu mencantumkan sumber atau enggak. No picture hoax gitu Pak ya. Dia itu menampilkan sumber atau enggak. Kalau enggak menampilkan sumber lah, di mana masalahnya? Masalahnya adalah Pak Sofian ternyata enggak ketemu Pak Hendra. Itu nanti dalam hadis, nanti dia mau doib Pak, mursal nanti. Oke, nomor 4. Contohnya, Pak Budi adalah seorang karyawan yang baik. Beliau bercerita bahwa kemarin telah bertemu dengan ngobrol Pak Bos. Pak Budi mengabarkan bahwa hari Kamis besok semua karyawan diliburkan, gitu Pak ya. Hanya saja ada pengumuman yang ditempelkan bahwa selama tidak ada pengumuman libur yang ditempel di pengumuman, maka kerja tetap masuk seperti biasanya. Ayo, ini Pak, kira-kira kita percaya Pak Budi atau percaya tempelan? Ini Pak, ini nanti dibahas. Yang masalah itu yang mana? Kalau Pak Budinya baik dan dia nggak pernah bohong, kalau bertentangan dengan yang lain, nah ini nanti dimenangkan yang mana, gitu. Ini nanti dalam ilmu hadis semuanya dibahas dalam hadis-hadis bermasalah. Yang mana nanti permasalahan hadis itu nanti kompleks, nggak hanya cuma bermasalah buang, termasuk juga hadis tentang bulan Ramadan, gitu Pak ya. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya yang dimasalahkan dalam ilmu hadis itu, gitu. Tapi di lain kesempatan. Oke, ini kita akan membahas tentang kata-kata bermasalah dulu. Ya, bahwasanya bermasalah itu luas. Kita tidak bisa menghukumi gara-gara satu nama, karena nanti hadis bermasalah itu macam-macam motifnya. Gitu. Oke, kita akan membahas sebenarnya dalam ilmu hadis nanti ada yang namanya sanad, ada yang namanya matan, Pak. Kalau sanad itu jalannya hadis dari yang sampai kepada penulis hadis sampai dari kepada Nabi, gitu ya, namanya jalan. Tapi kalau isinya, redaksinya itu namanya matan, yang mana kadang-kadang bermasalah di isi, kadang-kadang bermasalah di jalannya, gitu. Oke, apakah hadis bermasalah selalu kita buang? Nanti dulu, gitu. Tidak mentang-mentang bermasalah terus kita eliminir, gitu. Kemudian apakah hadis bermasalah selalu berimplikasi hukum sebaliknya? Contohnya, ketika ada hadis bermasalah, siapa yang sholat duhur di masjid Minamas, ini masjid bukan Pak, di aula Minamas, terus dia duduk di sini, nanti kalau meninggal dia dapat bidadari. Kira-kira hadis itu bermasalah nggak? Sangat masalah, maudhu gitu Pak ya. Tapi kalau sholat di sini boleh nggak? Boleh gitu Pak ya. Makanya hadis maudhu itu apakah berimplikasi kebalikannya? Belum tentu. Tergantung Pak nanti dalam rangka apa. Oke, siapakah yang berhak memberi cap masalah dan tidak masalah? Ini yang jadi perdebatan. Kenapa? Karena memang QC-nya itu Pak, quality control hadisnya itu ternyata memang tidak satu atap gitu Pak ya. Tiap ulama itu punya apa? Punya masing-masing cara untuk menetapkan ini sahih, ini tidak, gitu Pak ya. Makanya kalau ada orang ini bermasalah, tenang. Ini siapa yang bilang? Bagaimana ceritanya kok bermasalah? Gitu. Oke, kita akan bahas. Ini saya kasih contoh aja beberapa aja. Nanti kalau banyak nanti nyampe jam 2 gitu. Nanti nggak jadi kerja. Oke. Yang pertama yang sering kita dengar menyambut Ramadan dengan sukacita. Kita sering dengar mungkin dari penceramah, man fariha bi dukhuli Ramadan harramahu jasadahu 'alan niron. Barang siapa yang senang dengan masuknya atau datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya di api neraka. Ini memang hadis yang cukup cukup populer. Biasanya dalam rangka tarhib Ramadan gitu Pak ya. Kita menyambut Ramadan dengan sukacita. Ternyata Pak, masalahnya di mana? Hadis ini la aslalahu, tidak ditemukan sanadnya Pak.
nggak tahu ini dari mana. Gitu kan. Makanya di sini hadis ini bermasalah. Nah, di sini memang bermasalah, tapi pertanyaan berikutnya, bolehkah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Pak? Boleh. Boleh, gitu Pak ya. Nah, di sini nih, kalau ditanya ada hadisnya nggak bergembira di bulan Ramadan? Ada, tapi bermasalah. Kenapa? Karena nggak ada sanadnya. Tapi kalau bergembira boleh nggak? Boleh. Ada hadisnya yang sahih, Pak. Di sini. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabu sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Ketika masuk bulan Ramadan, maka pintu langit terbuka, ya kan? Pintu jahanam tertutup dan setan itu dibelenggu. Kata siapa, Ustaz? Bulan Ramadan juga banyak kok ya Pak ya yang bermaksiat. Itu setannya udah bertransformasi, Pak. Ini nih hadisnya muttafaq alaih, Pak. Dan juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan as-sholawat al-khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza istanaba al-kaba'ir. Antara 5 waktu sholat dan juga Jumat satu ke Jumat lain dan Ramadan satu dan Ramadan yang lain itu mukaffiratun sebagai penghancur, penghapus dosa-dosa. Jadi Pak, bulan Ramadan itu bulan pemutihan, gitu Pak ya. Yang dulu pernah utang di koperasi Pak ya. Itu nanti kalau bulan Ramadan petugas koperasinya bilang semua yang hutang itu nanti dimaafkan, gitu Pak ya. Kira-kira seneng nggak Pak? Seneng ya. Asalkan utangnya nggak ngelebihin 1 juta ya. Idza istanaba al-kaba'ir, asalkan tidak kita melakukan dosa besar, gitu Pak ya. Lah kalau ada pemutihan seneng nggak? Seneng, gitu ya. Lah ini seneng boleh nggak? Boleh gitu. Tapi kalau ditanya man fariha bidukhuli Ramadan haramahu jasadahu wal niran, hadis atau bukan? Bukan, gitu Pak ya. Jelas, oke. Ini yang contoh yang paling gampang. Yang kedua, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, gitu. Ini memang fenomena Pak. Banyak masjid kalau zuhur pas Ramadan tuh rame Pak. Kenapa? Apalagi masjidnya adem. Habis sholat tiduran, gitu Pak ya. Nah ini nih katanya kalau kita cari hadisnya memang ada Pak. Naumus shaimi ibadatun. Puasanya orang yang puasa itu apa? Ibadah. Berarti Pak, mending tidur atau mending melek Pak? Tidur gitu ya. Hanya saja memang wasomtu tasbihun dan diamnya adalah tasbih, wa du'a'u mustajabun, doanya dikabulkan, wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya dilipat gandakan. Apakah sahih? Ternyata Pak, hadis ini bermasalah. Kenapa? Karena sanadnya itu dhaif, jalannya itu dhaif, bahkan ada yang bilang maudhu. Kenapa begini? Ini nih dikatakan bahwasanya akhrajahu Ibnu Syahid fi Tarhib wal Baihaqi. Di sini dikatakan Ma'ruf bin Hisan dhaifun. Jadi ada salah satu jalannya, Pak. Itu orangnya itu dhaif. Dhaif itu bisa jadi dia itu hafalannya enggak kuat. Gitu. Nah, kalau enggak kuat berarti dia itu nanti hadisnya tertolak. Gitu Pak ya. Berarti hadis tentang tidurnya orang puasa itu ibadah adalah dia itu apa? Dhaif. Gitu. Kenapa? Karena salah satu jalannya ada orang yang dhaif. Oke. Terus apakah semua isinya atau matan hadisnya ini bermasalah? Ini nih satu gerbong Pak. Satu hadis ini satu gerbong. Apakah semuanya bermasalah langsung kita buang saja? Ternyata Pak, kita lihat dulu. Naumus shaimi ibadatun, kalau dengan redaksional seperti ini memang tidak benar. Tidurnya orang puasa itu ibadah memang tidak benar, Pak. Cuma nanti ada hadis di dalam Musannaf Abdul Razak di mana ini bukan pernyataan Nabi, tapi pernyataan siapa? Abul Aliyah, salah seorang sahabat Nabi. Di mana beliau bilang, as-shaimu fi ibadatin malam yaftab ahadan wa in kana na'iman ala firashihi. Seorang yang puasa itu walaupun dia tidur Pak, dia masih dalam keadaan ibadah. Selama apa? Dia tidak menjelekkan orang lain. Benar nggak Pak? Orang puasa itu kalau tidur dia juga ibadah Pak. Benar nggak? Begini, orang puasa itu ibadah nggak? Ibadah gitu Pak ya. Kalau melek itu ibadah nggak Pak? Ibadah. Kalau tidur dia ibadah nggak? Ibadah puasa itu Pak ya. Berarti walaupun dia tidur dia juga ibadah, bener nggak? Bener. Beda kalau orang sholat gitu Pak ya. Kalau sholat kok tidur, ibadah nggak Pak? Enggak gitu Pak ya. Lah kalau orang puasa walaupun tidur dia ibadah nggak Pak?
ibadah apa? Puasa, gitu ya. Bener nggak Pak? Nah, redaksionalnya kalau naumus shaimi ibadah itu keliru Pak. Puasanya orang ibadah itu apa? Puasanya orang tidurnya orang puasa itu ibadah itu kurang tepat. Tapi kalau orang puasa walaupun tidur dihitung ibadah, bener nggak? Bener Pak ya. Hanya saja memang sanadnya dhaif gitu Pak. Kita harus fair nih. Ini dhaif nih gitu. Nah, apakah semuanya isinya dhaif? Ternyata enggak Pak. Apa? Nanti ada hadis yang sahih dikatakan bahwasanya dakwatus shaimi la turaddu. Doanya orang puasa itu tidak ditolak, gitu Pak ya. Berarti ini redaksional yang kedua. Wa du'a'uhu mustajabun. Bener nggak Pak? Bener gitu ya. Walaupun dalam rangkaian hadis dhaif. Kenapa? Ada hadis lain yang sahih kayak tadi. Riwayat Pak Bambang. Pak Bambang itu suka lupa Pak. Cuma nanti ada riwayat Pak Budi. Pak Budi itu apal. Kenapa? Ngajinya selalu bawa buku, dicatat gitu Pak ya. Nah ini nih riwayat Pak Bambang yang suka lupa tadi. Kira-kira bisa dikuatkan dengan Pak Budi nggak Pak? Bisa gitu ya. Makanya kalau kita bicara hadis, jangan satu tahu terus dibuang. Oh nanti dulu Mas, tenang aja. Ini bisa jadi riwayat lain juga sahih gitu Pak ya. Oke. Kemudian salah sudah awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Ibarat kata Pak, kalau kita ngajuin proposal di 3 tempat ini, insya Allah diterima. Yang pertama adalah dakwatul walid, doanya orang tua kepada anaknya. Itu termasuk doa yang tidak ditolak oleh Allah. Yang kedua, wa da'watus shaim, dan doanya orang yang sedang puasa. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang musafir. Makanya Pak, sebagai orang tua itu walaupun ngomongnya itu cuma sekilas Pak, itu harus hati-hati kepada anaknya. Bisa jadi diaminkan oleh Allah Pak. Kenapa? Begini, saya punya cerita. Kakak saya, anaknya Budi saya itu, ini Pak, yang perempuan itu persatu di Bogor, satunya di Serang, satunya di Bengkulu. Orang tuanya, ibunya itu di Jawa, di Semarang, di Purwodadi. Itu semuanya jauh-jauh semua 3 orang ini. Usut punya usut, kata mbak saya itu bilang, ini jangan-jangan dulu gara-gara doa ibu ya. Kenapa mbak? Dulu kita bertiga itu umurnya hampir-hampir sama Pak. Itu pasti berantem, tonjok-tonjokan, nangis, nanti main lagi, nangis lagi, main lagi, nangis lagi gitu. Sampai ibunya jengkel. Oh lama kok berantem terus, pergi sana yang jauh gitu Pak. Cuma ngomong gitu doang Pak. Akhirnya ketika meninggal tuh nggak ada satu anak yang di rumah Pak. Pergi jauh semua. Gara-gara apa? Dulu marah, diomongin gitu Pak. Doanya manjur Pak. Makanya hati-hati ibu-ibu ya. Kalau marah sama anaknya, itu kalau bisa begini Pak, anak kok nakal, saya doain kaya ya gitu. Nah ini bagus tuh. Oh anak kok dikasih tahu nggak mau, saya doain jadi bos loh, bener jadi bos. Itu misalnya gitu, makanya hati-hati. Termasuk juga doanya orang puasa. Gitu. Oke, ini nih naumus shaimi ibadah, memang dia hadisnya lemah, tapi tidak semuanya, masih ada beberapa. Nah, oke, selanjutnya yang sering jadi perdebatan juga. Berpuasalah maka kalian akan sehat. Sumu tasihhu. Ini kadang-kadang juga ada dicari-cari ilmunya. Oh ternyata benar pernyataan Nabi bahwasanya orang puasa menjadikan sehat. Bisa jadi benar Pak. Kenapa? Kebanyakan penyakit munculnya dari makanan, gitu Pak ya. Tapi ketika bicara tentang sanadnya, jalannya itu sahih atau tidak Pak? Ternyata hadis ini nih, ternyata dikatakan oleh para ulama min hadis si Abi Hurairah bisa nadin dhaifin. Dari hadis Abu Hurairah sanadnya dhaif, gitu Pak. Berarti sumu tasihhu itu memang hadisnya apa? Hadisnya dhaif. Cuma apakah ulama sepakat kedhaifan hadis ini? Nah, tadi pertanyaan terakhir tadi. Siapa yang berhak menentukan ini halal, ini haram, ini dhaif, ini tidak? Pak, kalau saya tanya Pak ya, kalau di Indonesia yang menentukan halal haram itu siapa Pak? MUI gitu Pak ya. Padahal Pak MUI itu cuma ormas Pak, organisasi masyarakat. Dia itu kayak NU, kayak Muhammadiyah. Nanti kalau kita bicara tentang MUI, nanti kapan-kapan kita akan bicara tentang MUI. Bagaimana MUI itu muncul? Itu awalnya itu diantaranya ada Prof Hamka, itu buat Pak MUI. Dan MUI itu bukan asli dari pemerintah, bukan.
Artinya apa? Sebenarnya dia bukan wakil dari pemerintah. Makanya kalau dikatakan yang menentukan halal dan haram itu MUI, saya tanya, Pak, kalau Bapak itu makan di warteg, pernah nanya nggak, Bu, ini udah dapat sertifikat halal dari MUI atau belum, Bu? Belum, Pak ya? Berarti halal atau haram, Pak? Iya, masa sih haram gitu ya? Nah ini nih, termasuk juga yang menentukan doib dan tidak, ini siapa? Ini para ulama juga berbeda pendapat. Kenapa? Karena ternyata sumu tasihu ini oleh salah seorang ulama Al-Haythami itu bilang bahwasanya warijaluhu siqah. Dan banyak rawi hadisnya itu orang yang baik-baik gitu. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan sanadnya itu apa? Dhaif, gitu Pak ya. Ya oke. Selanjutnya, berbukalah dengan yang manis. Hadis riwayat sosro, kata Ustaz Sarot gitu Pak ya. Kenapa yang populerkan sosro gitu? Kenapa? Karena jualannya yang manis-manis gitu Pak ya. Nah ini nih, memang apakah benar hadis ini? Ini yang selanjutnya. Apakah ada hadisnya? Ternyata Pak, dia bukan hadis. Gitu Pak ya. Berbukalah dengan yang manis. Nabi bersabda. Bersabda di mana? Di TV gitu Pak ya. Enggak, itu bukan hadis. Walaupun nanti ada hadis yang sahih Pak, tapi sanadnya sahih, tapi lafadznya bukan dengan yang manis-manis. Apa? Begini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi yuftiru ketika berbuka puasa ala rutubatin, dengan apa? Dengan rutub qabla an yusolliya, sebelum Nabi sholat maghrib gitu. Fa'in lam takun rutubat, kalau nggak dapat rutub Pak, fa'ala tamaratin, maka dengan tamar. Fa'in lam takun hasawatin min ma'in, kalau nggak ada rutub, nggak ada tamar, baru dengan air putih Pak. Gara-gara hadis ini terus diambil kesimpulan bahwasanya berbuka dengan apa? Kolak gitu Pak ya, manisan. Nah, terus apa? Biji salak. Wah, ini hebat banget tuh orang Jakarta. Biji salak Pak dimasak jadi empuk Pak. Hebat banget ya. Nah ini nih memang ada Pak. Tapi apakah seperti itu maknanya? Nanti dulu. Ternyata Pak, ketika kita ditanya apakah ada hadisnya berbuka dengan yang manis, tidak ada. Adanya apa? Pertama, berbukanya Nabi itu sebelum sholat maghrib. Itu yang pertama. Yang mana disebut dengan apa? Takjil. Gitu Pak ya. Takjil itu bukan makanan pembuka, bukan Pak. Kalau makanan pembuka apa namanya? Appetize gitu Pak ya. Itu nggak ada Pak. Takjil sama dengan appetize enggak. Maksudnya apa? Nabi itu mendahulukan makan dulu baru sholat, gitu Pak ya. Makanan pokok Nabi apa Pak? Kurma, gitu kan. Habis makan kurma, sholat maghrib. Habis sholat maghrib, Nabi nyari nasi nggak Pak? Enggak Pak ya. Nyari nasi padang, belum makan. Kalau saya tanya Pak, Bapak itu makan makan kurma satu piring. Ketika ditanya udah makan belum? Belum, satu piring Pak. Nah, kenapa orang belum kena nasi gitu? Makan Indomie Pak, 2 bungkus sama telurnya 2. Udah makan belum? Baru ngemil Pak, Indomie gitu. Nah ini menyebut merek nanti, ini diedit nanti ya. Nah, ini kalau kita lihat hadisnya sahih memang bilang seperti itulah. Di sini Pak, apa itu rutub? Itu yang kita bahas. Kenapa? Rutub itu tidak identik dengan yang manis-manis. Yang manis itu Pak, itu bukan rutub, itu salek kurma, gitu Pak ya. Kenapa? Ya udah jadi salek baru dimakan. Kayak kita makan apa? Pisang, gitu Pak ya. Kalau udah jadi salek kan manis tuh Pak. Nah itu yang tamar itu yang dijual di sana penting itu. Nah kalau rutub itu begini Pak. Nah, dia agak-agak nggak begitu manis, malah masih keras gitu Pak. Nah, dia itu nanti bisa buat makanan. Dan memang makannya Nabi itu ini, gitu. Dan dia tidak berarti sesuatu yang manis, gitu. Makanya bisa jadi keliru itu kayak gitu. Oke. Kalau ini yang pertama, makanya Nabi seperti ini. Kalau nggak ada, baru tamar. Nanti ada Pak, grade-nya itu apa? Kayak ibarat mangga itu kalau yang kecil itu namanya apa? Kalau di Jawa kan pentil gitu ya. Nanti ada lagi apa-apa gitu. Itu kurma juga gitu. Nah ini nih kalau rutub dia yang kayak tadi. Nah ini. Kalau tamar itu yang sudah jadi kayak, nah ini namanya tamar nih. Nah, kalau nggak ada tamar baru apa? Air gitu. Nah ini nih hadisnya seperti itu. Apakah ada hadis berbuka dengan yang manis? Tidak ada. Itu pemaknaan terhadap hadis ini.
dianggapnya kurma adalah sesuatu yang manis gitu ya. Padahal belum tentu sesuatu yang manis adalah kurma gitu. Oke, kayak gula adalah manis gitu ya. Tapi belum tentu yang manis adalah gula gitu. Nah, ini termasuk juga tadi hadisnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya. Nah, ini yang kadang-kadang jadi masalah nih. Doa berbuka puasa. Dari dulu kita doanya gimana, Pak? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pak, Allahumma laka sumtu, ya Allah kepada Engkau saya puasa, wa bika amantu dan kepada Engkau saya beriman, wa ala rizqika aftartu dengan rezeki Engkau saya berbuka puasa. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih dari segala pengasih. Pak, maknanya bagus nggak Pak? Bagus itu Pak ya. Pertanyaannya, boleh nggak doa dengan ini Pak? Boleh. Nah, kita akan bahas, gitu Pak ya. Ada yang nggak boleh, gitu kan. Ada yang boleh lah, gitu kan. Nah, ini kita akan bahasnya, akan kita bahas gini. Kalau ditanya dia itu hadis atau bukan, kalau komplitnya ini bukan hadis Pak. Komplitnya ini Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala syafturtu wa bi rahmatika arhaman itu bukan hadis. Yang hadis itu masalahnya yang pertama memang dia bukan hadis. Kalau ada itu hadis yang mursal itu begini. Dari riwayat Abu Dawud bahwasanya ada tabi'in namanya Mu'ad bin Zuhrah annahu balaghahu, dia dapat berita bahwasanya an-nabi kana ida aftara, ketika Nabi berbuka puasa beliau bilang Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Itu. Ini hadisnya cuma segitu Pak. Ya Pak ya. Hanya saja memang hadisnya ini hadis mursal. Pak, mursal tahu Pak ya? Nakal mursal. Orang kok mursal itu? Bukan. Mursal itu gini. Mursal itu Mu'ad bin Zuhrah itu salah seorang tabi'in. Tabi'in tahu nggak? Orang yang hidup ketemu dengan sahabat Nabi, tapi nggak ketemu dengan Nabi. Itu namanya apa? Tabi'in. Dan beliau orang yang baik, sikoh. Orang yang baik, beliau mengatakan bahwasanya ada kok yang bilang kepada saya, Nabi dulu waktu berbuka puasa bilangnya Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Gitu Pak. Hanya saja Pak, kayak tadi contoh. Pak Bambang masuk ke sini tahun 2016, gitu Pak ya. Ternyata bos itu yang dulu, Pak Budi lagi ini, beliau sudah pindah tahun 2014. Terus dia bilang, Pak Budi dulu pernah berkata, kira-kira mungkin nggak ketemu Pak? Nggak mungkin gitu Pak ya. Lah tabiin itu mungkin nggak ketemu dengan Nabi? Enggak, namanya aja tabiin. Tapi beliau dapat hadisnya dari siapa? Itu beliau tidak mencantumkan sumbernya Pak. Makanya disebut hadis mursal. Apakah jadi kita buang? Belum tentu. Tergantung, kan dia juga orang baik. Kenapa dibuang gitu Pak? Itu yang pertama. Walaupun secara sanad dikatakan hadisnya apa? Dhaif. Kenapa? Karena sanadnya terputus sampai kepada siapa? Nabi. Gitu Pak ya. Seorang Mu'ad bin Zuhrah itu nggak ketemu Nabi, cuma dia ngomong kok katanya Nabi gitu Pak ya. Ente siapa? Gitu. Tapi apakah kita buang? Beliau orang baik Pak, bukan orang yang bohong. Gitu Pak ya. Makanya paling tidak kalau kita pakai ini, kita mengikuti siapa? Tabi'in. Gitu Pak ya. Tabi'in itu termasuk ulama terdahulu juga. Gitu Pak ya. Oke, jadi doa Allahumma lakasumtu memang dia tidak hadis. Yang hadis itu Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Terus pertanyaan berikutnya, adakah hadis yang sahih terkait berbuka puasa? Memang ada Pak. Ini riwayat Abu Dawud juga, di mana Nabi itu ketika berbuka puasa idza aftara dhahabat dhama'u wa tallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, sanadnya hasan gitu. Oke. Hanya saja Pak, apakah kita dilarang berdoa dengan Allahumma lakasumtu wa bika amantu? Pak, berdoa kalau enggak pakai hadis itu boleh enggak Pak? Boleh enggak? Atau berdoa dengan bahasa Indonesia itu boleh enggak Pak? Boleh Pak ya. Dengan bahasa Jawa boleh? Boleh. Kalau dengan tidak hadis ini boleh enggak Pak? Ya boleh, kenapa nggak boleh kan gitu Pak ya. Cuma kalau ditanya ini hadis atau bukan mursal gitu Pak ya. Nah kita tahu nih tidaknya cuma dhaif. Oh terus ya udah gitu aja, bukan. Kita harus tahu kenapanya gitu. Lah di sini Pak,
memang para ulama menyebutkan yang tadi Pak, dhahabat doma'u, itu artinya apa? Dhahaba pergi ad-doma'u itu ini, apa namanya pasti, apa namanya? Haus. Soal bahasa Inggris ya. Jadi kadang-kadang apa namanya kayaknya bahasa Jawa Pak. Dhahabat doma'u, hausnya hilang, waqtallatil uruqu, dan uruk itu ususnya itu udah kemasukan air lagi, wasabatal ajru, dan al ajru pahalanya itu tetap insya Allah. Ini nih Pak, kalau kita lihat ini kira-kira sebelum makan atau setelah makan Pak? Setelah kan gitu. Waqtallatil uruk itu apa? Ya ini nih, tenggorokan ini basah lagi. Berarti makan dulu baru doa, atau doa dulu baru makan Pak? Nah, di sini masalahnya juga di antara para ulama. Termasuk Pak, ternyata Pak, kalau kita lihat-lihat, kalau tadi Pak ya, ini apakah berdoa boleh tidak dengan hadis? Boleh gitu Pak ya. Bahkan kalau dalam sanadnya Ibnu Majah, hadis Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, malah dikatakan sami itu Abdullah bin Amr bin As. Kalau Amr kok wawunya ada habis rok kok ada wawu, berarti bukan Abdullah bin Umar bin Khattab, bukan. Tapi Abdullah bin Amr bin Al-As. Itu pernah berbicara begini. Abdullah bin Amr bin As ketika beliau berbuka puasa, malah doanya bukan dhahabat doma Pak. Tapi apa? Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Sanadnya sahih Pak. Berarti Abdullah bin Amr bin As, dia itu doa dengan doa Nabi nggak Pak? Enggak gitu Pak ya. Malah buat sendiri. Boleh nggak? Sanadnya sahih Pak. Nah, makanya di sini kita harus tahu nih. Tidak lantas doa buang gitu, tenang aja. Ini kalau kita boleh pakai doa ini boleh. Kalau pakai dhahabat doma boleh nggak? Bagus, boleh. Tapi kalau mau pilih silahkan, nggak masalah. Bahkan yang terakhir